Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Oke, baiklah, perhatian kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Terima kasih kepada abang dan juga kawan-kawan. Jadi kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum yaitu tentang uji Benedict. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Beben. Saya di sini berperan sebagai moderator. Ada yang kedua adalah Nadia sebagai presentator pertama, Irma Nainggolan sebagai presentator kedua, dan Veronica sebagai presentator ketiga. Jadi uji Benedict ini adalah salah satu uji yang digunakan untuk menentukan kadar karbohidrat dalam suatu sampel. Oke, baiklah, untuk diperjelas dipresentasikan oleh presentator pertama padanya. Terima kasih moderator. Yang pertama itu ada latar belakang. Uji Benedict adalah uji yang digunakan untuk menguji keberadaan gula prereduksi larutan tembaga yang basah bila direduksi oleh karbohidrat yang memiliki gugus aldehida atau keton berbasahkan membentuk kuprooksida atau CU2O yang berwarna kuning sampai merah. Karakteristiknya tidak bisa larut atau bereaksi secara langsung dengan Benedict. Contohnya semua golongan monosakarida, sedangkan gula non pereduksi struktur gulanya berbentuk siklik yang berarti bahwa hemiasental dan hemiketalnya tidak berada dalam kesetimbangannya. Contohnya fruktosa dan sukrosa. Selanjutnya ada tujuan pada praktikum ini untuk memodifikasi monosakarida dan disakarida dan serta kejenuhannya terhadap konsentrasi dari larutan yang diuji. Selanjutnya ada metode praktikum. Yang pertama, waktu dan tempat. Praktikum uji Benedict ini dilaksanakan di Laboratorium Ekofisiologi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Jambi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 mulai pukul 3 WIB sampai dengan selesai. Alat yang pertama adalah tabung reaksi, yang kedua tabung reaksi, yang ketiga suntikan, yang keempat sarung tangan, yang kelima beker gelas, yang keenam tisu, yang ketujuh water bag, yang kedelapan pipet tetes, yang kesembilan kertas label. Untuk bahan ada aquades, glukosa 1 kali pengenceran, glukosa 10 kali pengenceran, glukosa 20 kali pengenceran, fruktosa 1 kali pengenceran, fruktosa 10 kali pengenceran, fruktosa 20 kali pengenceran, reaksi Benedict atau larutan CuSO4 1,7%, Na2CO3 9%, dan natrium sitrat 17%. Selanjutnya saya kembali kepada moderator. Oke, untuk presentator kedua, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu cara kerja. Sesuai dengan praktikum yang telah kita laksanakan, yaitu adapun cara kerja dari uji Benedict ini. Yang pertama, kita menyediakan 6 buah tabung reaksi yang telah kita beri label, yaitu 1 kali, 10 kali, dan 20 kali. Begitu juga dengan glukosa, kita beri label glukosa 1 kali, 10 kali, dan 20 kali. Kemudian kita membuat untuk pengenceran yang 10 kali itu, kita mencampur glukosa 10 ml dan aquades 90 ml sehingga larut cairannya itu berjumlah 100 ml. Kemudian untuk yang pengenceran yang 20 kali itu, kita membutuhkan 20 ml glukosa ataupun fruktosa, dan untuk aquadesnya 80 ml sehingga sehingga campurannya menjadi 100 ml. Untuk pengenceran pertama itu hanya glukosa dan fruktosa tanpa ada campuran aquades. Kemudian kita mengambil sampelnya sebanyak 5 ml dan kita memasukkan larutan Benedict. Kemudian kita panaskan di water bath selama 5 menit
setelah mendidih, kemudian kita mengamati warna sebelum dimasukkan ke water bath dan sesudah dimasukkan ke water bath. Berikut adalah hasil warnanya sebelum dimasukkan ke water bath dan sesudah 5 menit. Jelas terlihat perubahan warnanya. Dan ada pun tabel hasil dari uji Benedict tadi. Yang pertama yaitu untuk sampel glukosa yang 1 kali pengenceran sebelum dididihkan itu warnanya agak hijau kekuning-kuningan, dan setelah dididihkan itu warnanya menjadi merah bata keruh. Untuk pengenceran yang glukosa 10 kali itu warnanya sebelum dididihkan warna hijau kekuningan, dan sesudah dididihkan yaitu menjadi warna merah bata. Untuk sampel yang ketiga yaitu glukosa 20 kali pengenceran sebelum dididihkan warnanya biru muda, sesudah dididihkan warnanya merah bata. Untuk pengenceran untuk sampel kedua yaitu fruktosa pengenceran 1 kali sebelum dididihkan warnanya biru muda, dan setelah dididihkan warnanya menjadi merah bata keruh. Yang berikutnya fruktosa 10 kali pengenceran sebelum dididihkan warnanya biru muda, dan setelah dididihkan warnanya merah bata. Begitu juga dengan fruktosa yang 20 kali pengenceran. Nah, untuk pembahasannya, pada fruktosa hasil uji Benedict yang sesungguhnya bersifat positif yaitu menimbulkan warna hijau kekuningan, dan yang diendapkan berwarna merah bata dan memiliki endapan yang halus dan jumlahnya lebih banyak. Pada glukosa hasil uji Benedict bersifat positif menimbulkan warna hijau kekuningan yang diendapkan berwarna merah bata, namun memiliki endapan yang kasar dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan fruktosa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk presentator ketiga, tersilakan. Terima kasih moderator. Untuk selanjutnya itu perbedaan hasil uji Benedict antara fruktosa dan glukosa terjadi karena struktur kimia dari kedua gula tersebut, di mana fruktosa adalah gula buah yang memiliki struktur cincin yang terbuat dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Fruktosa dapat memberikan hasil uji Benedict yang lebih intens karena memiliki 2 hidroksil yang dapat mereduksi ion tembaga. Endapan yang halus dan jumlahnya lebih banyak menunjukkan bahwa fruktosa memiliki kemampuan mereduksi yang lebih tinggi. Warna yang muncul selama uji Benedict pada gula-gula produksi dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk konsentrasi gula, keberadaan senyawa-senyawa lain dalam larutan, pH larutan, dan suhu reaksi. Jika terdapat warna lain selain hijau kuning dan merah bata, hal itu mungkin disebabkan oleh konsentrasi gula reduksi dalam larutan dapat mempengaruhi intensitas warna yang muncul selama reaksi uji Benedict. Pada sampel monosakarida di tabung 1, pengenceran 1 kali jumlah monosakaridanya itu 1 ml. Pada tabung 2, pengenceran 10 kali jumlah monosakaridanya itu 0,1 ml. Dan pada tabung 3, pengenceran 20 kali jumlah monosakaridanya 0,05 ml. Selanjutnya saya silakan kepada moderator. Oke, dari praktikum yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa fruktosa dan glukosa memberikan hasil positif pada uji Benedict karena keduanya adalah gula reduksi, sedangkan glukosa memberikan endapan yang kasar dan jumlah yang lebih sedikit. Pengenceran larutan yang mengandung gula reduksi dapat mengurangi sensitivitas uji Benedict. Pengenceran yang signifikan dapat membuat reaksi menjadi terlalu lemah, mengurangi intensitas warna yang terbentuk selama uji. Itulah presentasi dari praktikum uji Benedict. Selanjutnya, izinkan kami mempresentasikan tentang enzim. A few moments later. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian. Jadi pada enzim PAPA ini akan dilakukan bagaimana enzim bereaksi untuk memecah pensanta. Untuk lebih jelasnya dijelaskan oleh presentator pertama kepadanya. Baiklah, yang pertama itu latar belakang. Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai katalisator reaksi-reaksi kimia dalam biologi sistem. Enzim memiliki daya katalitik yang tinggi. Enzim mampu meningkatkan kecepatan reaksi hingga 1 juta kali lebih cepat dibandingkan reaksi-reaksi tanpa enzim. Enzim Vermepan adalah enzim yang terdapat dalam ragi yang memiliki fungsi jenis kamir yang sanggup mengubah berbagai jenis gula menjadi alkohol dan karbon dioksida, berperan untuk memecah emulsi santan sehingga menghasilkan minyak. Karena pada daging roti mengandung saccharomyces cerevisiae, di mana selama pertumbuhannya dalam emulsi.
Asam lemak bebas merupakan indikator yang berpengaruh dalam menentukan kualitas minyak karena berkaitan dengan kerusakan minyak yang terjadi akibat dari reaksi hidrolisa dan oksidasi. Asam lemak bebas ini terbentuk dari adanya reaksi kimia hidrolisa yang dipercepat dengan adanya air di dalam bahan. Hasil optimum yang didapatkan dari penelitian yaitu kadar asam lemak bebas sebesar 0,28. Adapun tujuan dalam praktikum ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh enzim terlibat dalam krim santan kelapa untuk menghasilkan minyak, yang kedua untuk mengetahui volume dan mutu dari minyak yang dihasilkan, yang ketiga untuk mengetahui angka asam yang dihasilkan oleh enzim papain, dan yang keempat untuk mengetahui asam lemak bebas yang terdapat pada enzim papain. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, Bella untuk presentator kedua, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan presentasinya yaitu metode praktikum. Yang pertama yaitu waktu dan tempat. Untuk praktikum penambahan enzim papain pada krim santan kelapa dan dalam menghasilkan minyak dan asam lemak bebas ini dilaksanakan pada Kamis 5 Oktober 2023 pada pukul 15 WIB sampai dengan selesai di Laboratorium Ekofisiologi Tanaman Universitas Jambi. Nah, untuk alat yang digunakan ada pun yaitu yang pertama pemakai kelapa, neraca analitik, gelas dengan ukurannya, gelas buku dengan ukurannya, selang plastik, Erlenmeyer, corong, termometer, botol inkubasi, pipet tetes, pipet takat, sentrifugasi, water bath, kantong plastik dan karet. Nah, untuk bahannya itu yang pertama ada krim santan kelapa. Kita buat upaya yang masih muda berumur 2 sampai 3 bulan bagi yang memakai perempuan. Yang berikutnya aquades alkohol dengan ukurannya fenolflante ternyimpan NaOH 0,1 standar dan bawah 0,1. Berikutnya ada punya itu yang pertama cara kerja uji organoleptik. Yang pertama itu kita menyiapkan alat tambahan dan mengukur santan kelapa sebanyak 100 ml menggunakan gelas beker. Lalu kemudian menimbang ternyimpan sebanyak 2 gram, adapun menimbang ternyimpan sesuai dengan perlakuan masing-masing menggunakan timbangan analitik. Kemudian masukkan ternyimpan yang sudah ditimbang ke dalam botol integrasi atau botol kaca yang sudah bersih menggunakan corong, lalu masukkan sedikit santan. Kawan-kawan, mohon perhatiannya. Nah, kemudian setelah ternyimpan dimasukkan ke dalam botol itu kita mengguncang atau mengaduk botol tersebut sampai ternyimpan terlarut di dalam santan krim santan tadi. Kemudian sesudah ternyimpan larut, masukkan sisa santan yang berada di dalam gelas beker. Kemudian tutup botol menggunakan aluminium foil, lalu tutup dengan plastik dan diikat menggunakan karet gelam. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah untuk presentasi Selanjutnya itu cara kerja volume minyak yang dihasilkan. Yang pertama, minyak yang dihasilkan pada masing-masing perlakuan dipisahkan lalu dimasukkan ke dalam beker gelas. Hasilnya berupa bagian atas terdiri dari minyak, bagian tengah berupa padatan atau blendo yang terdiri dari protein yang tidak larut dan bagian bawah berupa cairan yang mengandung air. Yang kedua, minyak yang terdapat pada bagian atas lalu diukur volumenya dan dipisahkan pada beker gelas. Selanjutnya cara kerja asam lemak bebas. Yang pertama, sedot 10 ml minyak kelapa, masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan alkohol panas 25 ml dengan konsentrasi 95%, tutup pakai plastik lalu shaker, tunggu hingga hangat buku dingin, tambahkan 1 ml fenol phthalate, lalu di shaker lagi. Filtrasi menggunakan NaOH konsentrasi 0,1 liter dimulai dari 0,5 ml. Jika warna yang dihasilkan merah jambu tidak hilang selama 30 detik, maka pengamatan sudah selesai. Selanjutnya saya Oke, untuk presentasi hasil Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tabel hasil uji organoleptik, yaitu yang saya sendiri dengan perlakuan 150 ml santan ditambah dengan 1 gram ternyimpan, yaitu pengamatan pada 24 jam. Perlakuan ternyimpan 1 gram itu warnanya keruh, aromanya agak bau dan rasanya tidak suka. Untuk waktu pengamatan 48 jam dan 72 jam warnanya itu sama, agak keruh dan aromanya agak bau dan rasa juga tidak suka. Untuk perlakuan untuk waktu pengamatan 120 jam sampai 168 jam itu
perlakuan natural itu warnanya jernih, aromanya sangat bau dan rasa tidak sedap. Ini perhatian ini untuk hasil uji otomatik dari saya itu dimana hari pertama itu masih suka karena belum ada reaksi, belum tidak bau. Hari kedua itu sudah tidak suka karena sudah mulai bau, dan hari ketiga juga tidak suka dan sudah sangat bau. Hari keempat dan kelima sangat tidak suka karena sudah sangat terlihat. Oke. Baik, untuk perlakuan 150 ml santan dan 3 gram vermipan pada pengamatan 24 jam sampai 72 jam, warnanya jernih, aroma agak bau dan rasa tidak suka. Pada pengamatan 96 jam, warna agak keruh, aroma agak bau dan rasa tidak suka. Pada pengamatan 120 jam sampai 158 jam, warna agak keruh, aroma sangat bau dan rasa tidak suka. Kawan-kawan, Selanjutnya untuk waktu pengamatan 1 kali 24 jam dan 1 kali 48 jam pada perlakuan 150 ml santan dan 4 gram vermipan untuk warna itu suka, bau tidak suka dan rasa tidak suka. Oke, ini untuk data pengamatan minyak. Untuk hasil tabel volumenya yang dihasilkan pada perlakuan vermipan 1 gram dengan santan 150 ml dihasilkan minyak sebanyak 0,1 ml. Pada perlakuan vermipan 2 gram, 3 gram, 4 gram dengan campuran santan 150 ml dihasilkan minyak sebanyak 0,5 ml. Untuk tabel titrasi asam lemak bebas kelompok 1, pada titrasi 0,5 ml sampai titrasi 6 ml, warna masih menghilang sebelum 30 detik. Pada titrasi 7,5 ml, warna pink sudah tidak berubah lagi dan titrasi sudah selesai. Untuk pembahasan pada uji organoleptik, uji organoleptik atau uji indera atau uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting dalam pendataan mutu. Pengujian organoleptik dapat memberikan indikasi kebusukan, kemunduran mutu dan kerusakan lainnya dari produk. Pada praktikum ini, panelis diminta menguji dan menilai terhadap warna, bau dan rasa dari minyak yang dihasilkan. Uji organoleptik diminta menguji dan menilai terhadap warna, bau, rasa dari minyak dengan standar nilai kesukaan berdasarkan uji yang kami lakukan. Baik, saya lanjutkan. Berdasarkan uji yang kami lakukan, kami menilai bau dan rasanya tidak suka. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu pembahasan tentang volume minyak yang dihasilkan. Pada praktikum ini didapatkan hasil volume minyak yang berbeda. Beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan yaitu jumlah perlakuan penyimpan yang berbeda-beda dapat mempengaruhi aktivitas enzim dan reaksi secara keseluruhan. Rasio antara enzim dan santan mungkin tidak optimal pada beberapa perlakuan sehingga menghasilkan sedikit minyak. Untuk faktor lain yang menyebabkan volume minyak yang dihasilkan sedikit yaitu konsentrasi enzim atau kondisi reaksi tidak optimal untuk produksi minyak yang maksimal. Selain itu, mungkin juga terdapat faktor lain seperti suhu, pH atau waktu reaksi yang tidak sesuai pada pengamatan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, titrasi asam lemak bebas. Perubahan warna pink pada larutan titrasi KOH dengan konsentrasi 0,1 normalitas dalam praktikum penetapan asam lemak bebas adalah hasil dari reaksi antara larutan asam yang dititrasi dengan larutan basah atau KOH yang digunakan sebagai titrat. Perubahan warna ini terjadi ketika larutan asam telah sebelumnya bereaksi dengan larutan basah, menandakan akhir titrasi. Jika titrat ditambahkan terlalu cepat, reaksi titrasi bisa terjadi sangat cepat, menyebabkan warna pink menghilang dengan cepat. Warna pink yang cepat menghilang setelah titrasi mungkin disebabkan oleh salah satu faktor, seperti konsentrasi asam yang rendah. Larutan asam yang digunakan memiliki konsentrasi yang sangat rendah, sehingga reaksi titrasi selesai dengan cepat dan warna pink menghilang. Untuk mengatasi hal tersebut, pastikan larutan asam yang digunakan memiliki konsentrasi yang memadai, agar reaksi titrasi berlangsung dengan lambat dan warna pink yang dipertahankan lebih lama. Selanjutnya ada perhitungan asam lemak bebas, yaitu persen FF
A sama dengan mili NaOH dikali normalitas NaOH dikali 28,2 per berat sampel dikali 100% sama dengan 0,5 mili dikali 0,1 normalitas dikali 28,2 per 2 dikali 100%. Didapatkan hasil 1,41 per 2 dikali 100%. Dan hasil akhirnya 70,5%. Jadi hasil lembab bebas yang dihasilkan dari enzim propain adalah 70,5%. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, dari praktikum enzim kesimpulan yang dapat kami tarik itu enzim bernipan berperan untuk memecah emulasi santan sehingga menghasilkan minyak karena pada ragi roti mengandung jamur Saccharomyces cerevisiae, di mana selama pertumbuhannya dalam emulasi. Papain adalah enzim prokaryotik yang ditemukan dalam buah pepaya yang memiliki kemampuan untuk mencegah protein. Efektivitas penambahan papain pada kulit santan kelapa dalam menghasilkan minyak perlu dievaluasi melalui pengamatan dan analisis terhadap jumlah dan kualitas minyak yang dihasilkan. Penggunaan organoleptik mempunyai peran penting dalam penerapan mutu. Pengujian organoleptik dapat memberikan indikasi kebusukan, kemunduran mutu, dan kerusakan lainnya dari produk. Pada praktikum ini, panelis diminta menguji dan menilai terhadap warna, bau, rasa dari minyak yang dihasilkan. Dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan, asam lemak bebas yang terkandung pada reaksi enzim papain adalah 70,5%. Baiklah, itulah presentasi sebuah praktikum dari kelompok 1. Jika ada kurang dan kesalahannya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap.